خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية، الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وعلى الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi rasa takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, yakini di sana tersimpan keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian mari pula kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran kepada Allah, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, baik itu yang hubungannya langsung dengan Allah ataupun dengan sesama kita hamba-hamba Allah, disertai keyakinan pula yang sempurna di setiap diri kita, benak kita, hati kita, pikiran kita bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berani menzalimi, merusak kehormatan sesama kita, yakini di sana tersimpan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti akan mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan, kehinaan, ketidaktenangan di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini dan detik ini kita berada di bulan yang mana kita sama-sama tahu bahwa ini bulan Allah jadikan sebagai tempat lahirnya salah seorang Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu mulia, yang begitu agung, yang merupakan nikmat inti yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya umat akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu anugerah yang amat agung, yang amat mulia, yang amat besar yang Allah telah berikan kepada kita, dan inti dari sebuah nikmat. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan,
laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah takkid dua kali, laqad manna, sungguh kami telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar, alal mu'minina, ke atas tiap-tiap orang-orang mukmin, id ba'atha fihim rasulah, tatkala Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang utusan. Maka ulama katakan terutusnya Nabi Muhammad SAW khususnya untuk kita ini adalah inti sebuah nikmat, pokok sebuah nikmat. Karena dalam akhir ayat yang kita baca tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, seumpama Allah tidak kirim utusan-utusan khususnya Nabi kita kepada kita, tentu semua kita ini tanpa terkecuali la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau enggak ada Rasul dulu diutus, mungkinkah kita akan sembah Allah? Kalau enggak Nabi Muhammad dulu diutus, mungkinkah kita kenal daripada agama ini? Mungkinkah kenal daripada takwa, ibadah dan sebagainya? Tidak akan. Mungkin kita akan sembah selain Allah, akan sembah batu, akan sembah matahari, akan sembah api dan sebagainya. Maka anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu terutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa ajaran yang dibawa kepada Nabi yang perlu kita ikuti sehingga Allah selamatkan kita dari kesesatan yang nyata tadi? Ada 3 yang dibacakan tadi, ada 3. Apa itu yang pertama? Yatlu alaihim ayatina. Jadi semua para nabi dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW, misi pertamanya yaitu mengenalkan umatnya kepada Allah. Yatlu alaihim ayatina, membacakan, mengajarkan ke atas umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam disiplin ilmunya disebut sebagai ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Maka pertama ajaran dakwahan para nabi yaitu mengajak umatnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullah, hai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang layak untuk kalian sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak kirim utusan sebelummu wahai kekasihku Muhammad, melainkan setiap mereka kami wahyukan untuk menyampaikan annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Maka Nabi dikisahkan 13 tahun hanya mengajak ini saja. Jadi di Mekah 13 tahun Nabi SAW hanya mengenalkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah sholat, puasa, zakat, hanya mengajak untuk mengenal Allah. Selepas 13 tahun baru Nabi dimi'rajkan, baru di situ turun perintah pertama kali ibadah yang namanya sholat. Baru sampai itu zakat. Mananya apa? Fondasi pertama yang harus kuat dalam setiap diri umat Islam yaitu tauhidnya harus betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala firmankan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah.
fa'budni, maka kamu sembah aku, wa aqimis sholata li dzikri, kemudian kamu tegakkan salat untuk mengingatku. Sebelum Allah perintahkan kita wa aqimus shalah, Allah perintahkan kita untuk mengenal dirinya. Inni anallah, kenal saya ini Allah. Baru selepas itu turun perintah wa aqimis sholata li dzikri. Maknanya mengenal Allah yang menciptakan syariat, yang menciptakan kita, alam semesta, terlebih dahulu kita betul-betul kenal, baru kita akan mantap menjalankan syariat. Kemudian yang kedua, apa yang dibawa oleh para nabi selepas yaqtu alaihim ayatina wa yuzakkihim, yaitu membersihkan mereka. Kalau yang tadi itu akal yang bermain. Bagaimana akal kita ini mikir bahwa yang menciptakan alam semesta, segala-gala yang ada ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk banyak mikir dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat afalam yasiru fil ardi fanzur. Banyak ayat yang merintahkan kita untuk mikir supaya kita tahu bahwa alam semesta ini tidak wujud dengan sendirinya, ada penciptanya, yaitu Allah yang maha agung, yang maha besar. Itu akal juga. Kemudian yang kedua ini wa yuzakkihim, arahnya ke hati kita. Jadi akal sama hati ini harus ada cahayanya. Kalau disiplin ilmunya disebut ilmu ihsan atau ilmu tazkiyah. Kalau umumnya disebut ilmu tasawuf. Ibarat gelas ajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelas ini ibarat tauhid, harus kuat gelas ini, kuat tahan panas, tahan dingin. Kuat. Apakah sudah kuat gelas ini, tahan dingin, tahan panas? Ujo-ujo kita masukkan air? Tidak, mesti harus kita bersihkan dulu. Jangan sampai gelas ini atau botol ada kumannya. Nah, inilah fungsinya. Tazkiyah itu untuk membersihkan dulu kotoran-kotoran dalam hati kita. Jika air itu kita masukkan, botolnya kuat, bersih airnya, kemudian kita masukkan, insya Allah bermanfaat. Begitu juga, walaupun tauhidnya kuat, tapi hatinya banyak masalahnya, banyak kumannya, banyak takaburnya, banyak riyaknya, merasa bangganya, merasa hebatnya, merasa mampunya. Nanti amal-amal itu akan dibuat jadi ajang-ajang yang dibuat yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, arahan Nabi tazkiyah, yaitu arahnya ke hati. Yang perlu kita ingat bahwa sebelum setiap ibadah yang kita buat ini dilihat oleh Allah yang zahir ini, puasa, zakat, haji, terlebih dahulu dipandang oleh hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak tengok rupamu, hartamu, tidak. Yang pertama apa? Qulubukum, hati dulu, baru amal. Hati dulu, kalau pas hatinya baru amalnya. Kalau sudah hatinya ini bermasalah, pasti amalnya akan bermasalah. Maka arah dakwahnya Nabi, ajakan Nabi yang pertama yaitu mengajak atau membersihkan hati umatnya untuk betul-betul bersih. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru diajarkan syariat, ibadah. Ajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti air tadi. Air botol itu yang harus yang kuat, namanya usuluddin, tauhid. Kemudian bersih itu mesti harus bersih botol ini. Itu namanya tazkiyah, dibersihkan dulu. Baru dimasukkan air, madu, teh, akan bermanfaat. Begitu juga kalau orang itu tauhidnya lemah, banyak penyakit di hatinya, kemudian diamalkan syariat, pasti sudah akan rusak itu amalan syariat yang dia buat. Hanya akan digunakan untuk hal-hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun karena Allah, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Males-malesan, semaunya, tanpa betul dibuatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tiga ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Imam Al-Ghazali belum mengibaratkan tiga hal ini yang dibawa Nabi ini, yaitu akidah, iman, Islam, syariat, kemudian ihsan, tasawuf, ibarat satu bangunan. Katakan Imam Ghazali, rumah itu akan dikatakan rumah jika ada tiga ini. Pertama ada pondasinya rumah itu, kemudian ada temboknya,
ada temboknya, ada tiangnya, kemudian ada atapnya. Jika tiga ini ada, baru dia akan dikatakan rumah. Tapi kalau salah satunya nggak ada pondasinya, ada tiangnya, atapnya nggak ada, kurang. Nanti basah kita, kedinginan kita. Itu juga walaupun tauhidnya bagus, kemudian syariatnya bagus, tapi nggak ada atapnya, cepat masuk amalan-amalan yang bukan karena Allah itu bangga ujub itu akan masuk. Begitu juga sebaliknya, mesti tiga ini harus ada. Akidahnya kuat, kemudian apa? Hatinya bersih, baru nanti amal tersebut akan dibuat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah misi utama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mesti setiap diri kita ini tahu perkara ini. Terakhir, ulama katakan inilah yang disebut sebagai ilmu fardu ain, yang setiap kaum muslimin harus kaji perkara ini. Gak bisa diwakil-wakilkan. Setiap kaum muslimin mesti kenal Allah dengan benar. Setiap kaum muslimin mengerti syariat yang benar. Setiap muslimin harus punya hati yang bersih. Kalau enggak, tidak akan bisa selamat kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan serta menyampaikan apa yang kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa zuhra Mustafa wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Fa ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.